Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan topik yang berjudul riset sosial humaniora. Nah, yang akan kita bahas adalah paradigma dalam riset sosial humaniora dan beberapa paradigma kunci maupun pendekatannya dalam riset sosial humaniora. Baik, kita lihat dulu latar belakangnya, bahwa penelitian dalam ilmu-ilmu sosial humaniora ini tidak hanya mempunyai satu paradigma tunggal, namun paradigma yang melingkupi penelitian sosial humaniora ini sangat beragam, dan Anda bisa menggunakan berbagai macam pendekatan maupun teori, sehingga para peneliti bisa melakukan eksplorasi terhadap masyarakat, budaya maupun perilaku manusia. Jadi pilihan-pilihan yang ada dalam paradigma di penelitian sosial humaniora itu tergantung kepada riset questionnya, tergantung kepada tujuan penelitiannya, dan tergantung kepada objek yang diteliti. Oke, kita akan melihat beberapa contoh paradigma dalam penelitian sosial humaniora. Yang pertama adalah paradigma interpretive paradigm atau paradigma interpretasi. Paradigma interpretasi maksudnya adalah paradigma ini menekankan pemahaman dan interpretasi tentang makna dan pentingnya perilaku dan tindakan manusia serta berbagai macam artefak budaya. Jadi paradigma interpretif ini mencakup penelitian kualitatif, ya, metode penelitian kualitatif seperti contoh metode yang menggunakan wawancara mendalam, observasi atau participant observation, analisis tekstual, dan juga mengeksplorasi pengalaman-pengalaman subjektif serta sosial konteks atau konteks-konteks sosial. Jadi interpretive paradigm atau paradigma interpretasi ini menekankan pada pemahaman tentang makna dan arti penting dari perilaku manusia maupun artefak budaya. Yang kedua, paradigma historis. Paradigma historis ini memfokuskan pada penelitian dan menginterpretasikan perilaku masyarakat maupun budaya maupun peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi peneliti dengan paradigma historis ini menggunakan berbagai macam metode riset seperti riset arsip, analisis dokumen, analisis narasi historis, atau reconstruct and analyze historical context and developments. Jadi melihat berbagai macam fakta maupun narasi yang bersifat historis. Paradigma cultural studies. Jadi cultural studies merupakan pendekatan interdisipliner yang melihat bagaimana budaya, termasuk budaya populer, media, dan artefak budaya mempengaruhi dan merefleksikan masyarakatnya. Peneliti cultural studies ini sering menganalisis teks, gambar, simbol untuk mengeksplorasi makna dan representasi budaya dari berbagai macam berbagai macam budaya, media, dan artefak kultural. Paradigma teori kritis. Jadi teori kritis ini mencakup berbagai macam pendekatan yang secara kritis melihat bagaimana struktur kuasa, ketidaksetaraan maupun ketidakadilan sosial. Peneliti di paradigma ini mengambil atau meminjam teori-teori dari Marxis, feminis, postkolonial, dan berbagai macam perspektif kritis yang lain untuk menganalisis dan melakukan kritik sosial, termasuk mengkritik norma dan struktur sosial yang ada. Yang berikutnya adalah paradigma yang menggunakan feminist and gender studies. Jadi feminist and gender studies ini merupakan paradigma yang mengeksplor peran gender
dan seksualitas dalam membentuk masyarakat, membentuk budaya dan identitas masyarakat. Jadi para peneliti yang menggunakan Feminist and Gender Studies akan melihat berbagai persoalan yang terkait dengan kesetaraan gender, interseksionalitas, dan konstruk sosial terhadap maskulinitas dan feminitas. Yang selanjutnya, postmodernisme. Postmodernisme merupakan satu paradigma yang menantang atau mempersoalkan gagasan-gagasan tradisional mengenai kebenaran objektif dan realitas objektif. Jadi para peneliti dengan menggunakan postmodernisme ini menganalisis tentang makna, bahasa, representasi dalam masyarakat dan teks-teks budaya yang kontemporer. Ethnographic paradigm. Jadi paradigma etnografis ini merupakan paradigma yang mencakup berbagai macam riset seperti riset yang menggunakan observasi partisipan yang secara mendalam dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu. Para peneliti etnografis bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman dan praktek individual maupun masyarakat gitu yang secara live gitu yang secara langsung diteliti. Nah, kemudian ada literary theory. Jadi teori sastra ini mengeksplorasi atau meneliti interpretasi dan analisis teks-teks narasi dan teks sastra. Para peneliti yang menggunakan teori sastra ini menggunakan berbagai macam kerangka teori seperti strukturalisme, psikoanalisis, deconstruction untuk menganalisis karya sastra. Kemudian ada pendekatan psychological and psychoanalytic approaches. Jadi pendekatan ini melihat bagaimana perilaku manusia, emosi, dan mental proses dari perspektif psikologi dan psikoanalisis. Para peneliti yang menggunakan pendekatan ini mengeksplorasi topik-topik seperti personality, motivation, unconsciousness, dan sebagainya. Ada lagi contoh paradigma yang lain ya, yaitu Visual and Media Studies. Dalam penelitian ini, paradigma ini memfokuskan pada analisis bentuk-bentuk visual dan media. Termasuk di dalamnya adalah menganalisis film, fotografi, seni, dan media digital. Para peneliti yang menggunakan Visual and Media Studies menganalisis bagaimana representasi yang ada dalam objek visual dan media tadi membentuk masyarakat dan budaya. Ada lagi linguistic anthropology. Jadi antropologi linguistik ini meneliti bagaimana peran bahasa dalam membentuk budaya dan membentuk identitas masyarakatnya. Para peneliti yang menggunakan pendekatan ini mengeksplorasi penggunaan bahasa, sosiolinguistik, dan berbagai keragaman linguistik dalam konteks masyarakat. Jadi yang bisa kita catat dari berbagai pendekatan ini bahwa riset sosial humaniora sangat interdisipliner dan para peneliti bisa mengkombinasikan berbagai elemen dari berbagai paradigma dan pendekatan untuk membahas atau meneliti persoalan-persoalan riset yang kompleks. Jadi pilihan paradigma mana yang mau dipakai dalam sebuah penelitian akan tergantung kepada tujuan spesifik dan tujuan penelitian. Dan juga alat-alat metodologis dan teori yang dipakai dipilih sesuai dengan objek atau subjek yang diteliti. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.